Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa dengan bacaan kalimat basmalah. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baca doa telah selesai. Tetap semangat ya anak-anak. Jangan lupa siapkan buku panduan dan buku catatan kalian. Oke, kita langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di hari ini. Kita masih belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan pembelajaran 3. Materi ini untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Yuk kita simak bersama-sama. Selamat belajar. Muatan materi pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 ini adalah materi PKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Di mana pada materi PKN terdapat kompetensi dasar 1.1, 2.1, 3.1, dan 4.1. Adapun pada materi IPS terdapat kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Dan pada materi Bahasa Indonesia terdapat kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Itulah muatan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. Dengan membaca teks, siswa menemukan contoh perubahan alam yang diakibatkan karena perilaku manusia secara benar. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dari teks bacaan secara benar. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Terdapat 4 poin yang harus kalian pahami. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan, marilah kita simak dan dengarkan lagu yang akan kita sajikan berikut ini. Selamat mendengarkan. Nah, itulah tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Itu merupakan salah satu lagu nasional Indonesia. Ada yang tahu apa judul lagu tersebut? Oke, benar sekali. Judul lagu tersebut adalah Garuda Pancasila, ciptaan Soedarnoto. Lagu tersebut tentunya sudah sering kita nyanyikan dan pastinya kalian sudah sangat hafal sekali. Anak-anakku sekalian, di sini kita bisa lihat
Menurut kalian, ini burung apa? Benar sekali, ini lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Di tengah-tengah terdapat perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut 5 berlatar hitam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan kapas dan padi. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang harus kita junjung. Nilai-nilai seperti apakah yang akan terdapat pada Pancasila? Sekarang, marilah kita pelajari bersama-sama nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, marilah kita simak nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, baik itu sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Mari kita saksikan bersama-sama. Sila pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama ini yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan satu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sila yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam sila kedua ini adalah setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan juga memelihara kebersamaan. Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta
memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat ialah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Kalian sudah paham tentunya tentang nilai-nilai Pancasila. Sekarang, ayo kita coba untuk berdiskusi, ya. Silakan berdiskusi dengan teman atau orang tua. Dan berilah tanda checklist pada tabel yang sudah disediakan. Di situ ada contoh perilaku atau sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maka kalian berilah tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan sila keberapa. Contoh di sini perilaku atau sikap gotong royong, maka ini sesuai dengan sila keberapa? Apakah sila 1, sila 2, sila 3, sila 4 atau sila 5? Maka sila keberapakah yang sesuai dengan gotong royong? Maka kalian harus checklist di salah satu sila ini, ya. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, silakan kalian sesuaikan perilaku-perilaku ini apakah sesuai dengan sila keberapa. Itu ya, silakan dikerjakan dan nanti dikumpulkan kepada guru kelas kalian. Nah, sekarang ayo kita mencoba untuk menulis. Di sini kita akan mencoba menulis sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sendiri atau orang-orang yang di sekitar kalian banyak sekali melakukan sesuatu. Nah, di antara sikap dan perilaku tersebut, kira-kira apa saja sikap-sikap kalian yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, baik itu sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, ataupun sila keempat dan kelima? Maka, tugas kalian adalah silahkan kalian isi kolom-kolom tersebut yang sudah tersedia di bawah ini. Kalian juga bisa lihat di buku halaman 24 di buku panduan kalian. Silahkan kalian isi sikap apa saja yang sesuai dengan sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan belajar tentang peta kondisi geografis Indonesia. Di sini kita bisa melihat
Ini adalah peta tentang negara Republik Indonesia. Indonesia disebut juga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disingkat NKRI. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan berbentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan perwakilan rakyat dan perwakilan daerah dan presiden yang dipilih secara langsung. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, sehingga Indonesia memiliki nama alternatif yang dapat dipakai yaitu adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2020, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Itulah peta geografis Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, apa itu letak geografis Indonesia? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Adapun batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah utara Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat, Samudra Hindia. Sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafura. Inilah batas-batas wilayah negara Indonesia berdasarkan letak geografis Indonesia. Anak-anakku sekalian, selain letak geografis, ada juga kita kenal letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Setelah kamu mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, maka sekarang giliran kalian untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kamu. Nah, untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal kamu. Nah, agar semakin mengenal lingkunganmu, maka tugas kalian adalah buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat tadi. Maka kalian harus tuliskan dalam sebuah kolom membentuk sebuah cerita tentang lingkungan kalian. Selamat mencoba, silakan untuk dikerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan kepada guru kelas kalian. Halo anak-anak sekalian. Nah, itulah tadi pembahasan kita untuk materi pembelajaran kali ini.
Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan jika ada yang masih belum dipahami, kalian bisa langsung tanyakan kepada guru kelas kalian ataupun kepada orang tua kalian. Jangan lupa ya, nanti tugas-tugasnya disampaikan kepada guru kelas kalian untuk dievaluasi dan dinilai. Demikian pertemuan kita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.